Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan, yaitu common sense, ilmiah, filosofis, dan religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi atau sosiologi dan antropobiologi, psikologi, dan politik. Dalam kehidupannya yang real, manusia menunjukkan keberagaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Aspek-aspek hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk individu, kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bersama dan sesamanya. Dalam kehidupan masyarakat, setiap individu menempati kedudukan status tertentu. Manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Manusia sebagai makhluk susila, sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Manusia sebagai makhluk beragama, manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dimensi kemanusiaan, pada hakikat manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Yang pertama, di sini ada dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Kedua, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Berikutnya dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Dan terakhir, dimensi keberagaman. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Pancadaya manusia. Hakikatnya manusia memiliki 5 potensi yang tercakup dalam pancadaya. Yang pertama, daya takwa. Daya takwa merupakan kekuatan yang bertakwa bagi manusia karena takwa merupakan landasan individu dalam beragama. Berikutnya, daya cipta. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dibekali kemampuan untuk mencipta melalui akalnya. Berikutnya, daya rasa. Secara sederhana, perasaan atau rasa dapat diartikan sebagai pengalaman yang bersifat afektif yang dihayati sebagai suka atau pleasantness atau ketidaksukaan. Selanjutnya ada daya karsa. Manusia dilahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan atau daya karsa. Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa daya karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Terakhir, daya karya. Manusia dilahirkan memiliki berbagai potensi antara lain daya karya. Nigga, clap, I got 3 old thoughts, new guap.